yang demo pagi ini itu sekitar 6.000 orang di Lombok Timur yang sedang demo. Ya. Viral ini bukan saja Lombok, nasional. Ya, kubur Ngacong terkenal. Ya. Nah, ini adalah kesalahpahaman sebenarnya. Ini salah paham. Makam Selapara. Kelompok Muhammad Kecamatan Tujuh Desa Sambung. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Misan kembali live untuk memastikan bahwa kami tim ketemu dengan makam keramat yang sempat viral beberapa waktu lalu. Alhamdulillah makam tersebut sekarang kita ketemu, posisinya berada di puncak Gunung Kenau, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Nah, ini salah satu warga yang tiang bawah berasal dari sekitar lokasi. Nama pelunggu siapa, Pak? Mami Suhaini. Coba bisa diceritakan sedikit mengenai perihal makam keramat niki. Silakan, yang live niki. Cerita doang, kan sebut mereka, kita mendekat sini meriak gitu. Kali cuma cerita. Memang benar ini namanya makam Tenacong ya? Cerita seperti itu, tiang dengar juga kabarnya banyak yang tanyakan di bawah bukit ini. Memang benar bahwa makam ini namanya makam Tenacong yang memang beberapa waktu yang dulu sempat diziarahi sama orang-orang yang berada di sekitar Pulau Lombok. Jadi posisi makam ini sebenarnya sangat tidak terjangkau bagi umum karena posisinya di puncak gunung. Jadi untuk mencarinya pun sangat sulit. Mari ini kejalan. Ya alhamdulillah semua desa-desa yang di bawah gunung ini nampak semuanya. Ya mungkin bisa kita lihatkan di seperti apa yang ada di video. Pemandangan yang sangat indah. Mudah-mudahan ini Dengan tegas di video itu mengatakan, kalau menyebut kata-kata Tenacong itu adalah rentetan daripada makam-makam yang diziarahi, maka tidak bisa dikatakan masuk dalam kategori penghinaan. Apanya yang dihina? Komentar ini gesternya, gester itu tidak bisa untuk menentukan hukum. Gester, saya walaupun keras belum tentu marah hadirin itu. Orang nangis apakah itu menunjukkan orang itu sedih? Tidak. Bisa jadi orang nangis karena bahagia. Tidak bisa gester itu kita gunakan untuk menentukan, menjustifikasi orang, menghukum orang itu begini. Tidak bisa. Jelas hadirin. Al-Quran mengatakan ucapan kita, hati kita bahkan. Kok hati bisa menjadi pertanggungjawabkan? Iya, kalau kita setuju terhadap sesuatu yang tidak baik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Isu berikut ini yang akan diangkat berkaitan dengan Tenacong yang ramai di Lombok Timur ya. Saya bisa menonton beberapa video yang mengisahkan
tentang kuburan keramat di wilayah Lombok Timur. Ada di Lombok Barat dan juga di beberapa wilayah di Lombok yang semuanya ramai, dan bahkan berita ini mendunia ya. Ketika Nizam Qudsiyah mengangkat cerita tentang Tai Nacing itu. Jadi Tai Nacing ini bukan cerita bohong, itu memang cerita yang berkembang di wilayah tersebut, ya, yang berada di wilayah mereka, bukan cerita omong kosong. Tetapi karena mereka ini suka membesar-besarkan masalah, karena memang tujuannya untuk membesar-besarkan masalah, berbagai macam cara dilakukan oleh mereka, tujuannya untuk memprovokasi. Ini digunakan oleh kelompok-kelompok Syiah seperti Petuah Kiai, kelompok Syiah seperti Yutubuna, itu kelompok Rafidhah semua, memang benci Islam dia itu. Cuma menyamar sebagai orang Islam, padahal dia itu paling anti dengan Islam, anti sahabat Nabi ya. Seandainya ada orang yang mencaci maki sahabat Nabi, maka Yutubuna dengan Petuah Kiai ini akan menjadi pelopor paling depan itu. Karena dari omongan-omongannya tidak mencerminkan dia adalah Muslim, tapi dia adalah Rafidhah. Nah, Rafidhah ini suka mengadu domba. Beberapa banyak sebenarnya di YouTube, banyak sekali Rafidhah di Indonesia ini. Di grup saya sendiri itu tidak sedikit orang-orang Rafidhah di misalnya di sebuah grup yang menamakan dirinya Majelis Nusantara. Orang-orang Rafidhah banyak di situ tuh. Mereka anti sahabat semua, tapi diakomodir oleh kelompok NU muda ya. Memang jadi teman teman akrab dengan istilah NKRI. Itu mereka itu menggunakan senjata NKRI, tapi dengan Wahabi begitu sangat permuasannya mereka ini. Jadi NKRI-nya itu belang gitu, belang. Kebohongannya di situ kalau kita lihat. Nah, sedangkan Mizan Qudsiyah ini, Mizan Qudsiyah, dia berbicara sebenarnya ada fakta gitu. Berbicara ada fakta, yang kita perhatikan ada fakta. Tai Nacong itu yang diceritakan oleh beliau, makam Tai Nacong itu memang ada gitu, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di depan ya, berita-berita tentang Tai Nacong ini. Artinya bukan cerita fiktif, bukan yaitu parade dari seluruh kuburan, dan ceritanya sudah sebagaimana yang juga diceritakan oleh mereka. Kalau menurut saya ada kesengajaan dari kelompok yang menamakan dirinya Gempa Aswaja ini, karena memang kebenciannya kepada Wahabi, apapun yang keluar, kebenaran yang keluar dari Wahabi pun akan dianggap salah. Ya. Jadi kita lihat di Indonesia ini, kebenaran apa saja yang dari Wahabi itu akan dianggap salah, dikatakan tidak benar. Dan pengkritiknya itu orang-orang bodoh. Karena apa? Dia baru hanya sekedar kitab saja, satu dua kitab, mereka sudah merasa ahlul kitab gitu. Biasanya ya muda-muda Aswaja itu kadang-kadang sih menunjukkan gigi taringnya seolah-olah sudah menguasai kitab. Yang lucunya yang lucunya mengkritisi sekelas Syekh Albani, sekelas Syekh Salim Utsaimin dan sebagainya. Itu lucu banget saya, karena apa? Begitu saya cek, waduh, ngawur banget orang anak ini ya. Termasuk kemarin tuh berkaitan dengan Mizan Qudsiyah juga yang hadisnya dikritisi berkaitan dengan siapa namanya? Dengan jenazah yang kalau dilaksanakan di masjid tidak mendapatkan keutamaan tempatnya, itu rupanya cuman dilihat dari sisi sebelah saja gitu. Karena apa? Dia butuhnya yaitu mengalahkan, tidak melihat semua referensi yang ada itu.
Itu mizan Qudsiyah ya. Jadi ingin mengkritisi mizan seolah-olah salah gitu. Oh ini salah, saya pandai. Padahal tidak, setelah saya lihat itu memang menjadi perbincangan ulama hadis. Ya, karena hadis itu juga tidak sedikit, banyak yang saya lihat tuh. Ada beberapa riwayat ya yang tentu saja antara satu dan lainnya itu saling menguatkan berkaitan dengan itu. Walaupun ada hadis juga bahwa Nabi melaksanakan sholat jenazah di masjid sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Demikian pula Muslim. Nah, ini yang kita perhatikan, kita pahami. Artinya ada kebolehan sholat di masjid. Ini kan cuman berbicara keutamaan yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mensalatkan jenazah itu. Itu ya. Jadi perkaranya itu. Kemudian yang kuburiyun itu makam Taina Chong tadi itu yang memang ada ceritanya. Terus apa sih motifnya mengkeramatkan kuburan itu? Kalau benar Taina Chong itu sebagaimana yang diceritakan oleh orang Lombok sendiri bahwa itu berkaitan dengan tai anjing, ya seharusnya mereka mau menerima cerita itu, kan sudah berkembang sebagai cerita rakyat di daerah itu. Kenapa kemudian ketika itu dilontarkan oleh seorang ustadz Wahabi menjadi ramai gitu? Ya, ketika diceramahkan oleh ustadz yang disinyalir sebagai Wahabi oleh kelompok Aswajak Ahlul Bid'ah ini, sebagai Wahabi itu, mengapa kemudian masalah kuburan ini diramaikan gitu? Apa tujuannya? Yang lucunya lagi itu persoalan kuburan sedemikian mulianya di mata mereka. Jadi persoalan kuburan tuh sedemikian sakralnya di mata mereka. Padahal itu adalah kuburan sebagaimana yang diceritakan oleh orang Lombok sendiri yang disebut Taina Chong itu tadi. Bukan cerita fiktif, tapi cerita nyata. Tapi kenapa kemudian tak terima gitu? Ada apa sebenarnya? Apa sih sebenarnya yang memicu orang ini tidak bisa menerima kebenaran yang ada gitu? Kebenarannya itu ada tapi ditolak oleh mereka itu. Nggak mau menerima alasannya itu. Nah, memang punya tujuan. Artinya di situ letaknya. Bahkan yang lebih lucu lagi, dari salah satu demonstran ketika itu ada yang mengancam mau membunuh dan sebagainya. Ini khawarij sudah, bukan yang khawarij yang sebenarnya ini gitu. Dan kemudian apa? Negara itu diarahkan oleh mereka, negara itu dipaksa oleh mereka untuk tunduk kepada mereka gitu. Jadi negara atau pemerintahan Lombok ya, pemerintahan Lombok Timur itu diarahkan oleh mereka untuk taat kepada keinginan mereka supaya yaitu Ustadz Mizan Qudsiyah itu dihukum berat. Ya, itu. Jadi negara itu seolah-olah miliknya mereka gitu. Ini bahaya sebenarnya. Ini yang menurut Bapak Haidar Nasir ini rejimisasi kekuasaan oleh kelompok tertentu. Rejimisasi ini yaitu sebuah kelompok paham yang memaksakan kehendaknya atas orang lain supaya ikut mereka demi kemauan mereka dan sebagainya. Jadi ini menjadi standar, termasuk dulu seperti yang diputuskan oleh LDNU untuk menghabisi Wahabi.
supaya menjadi undang nasional. Berbagai macam kasus diciptakan seolah-olah memang wah Wahabi begini dan begini. Yang menciptakannya ya orang-orang mereka juga gitu. Memang seperti permasalahan ini, politik negara ini sudah tidak dipimpin oleh para pemimpinnya, tapi dipimpin oleh ormas gitu. Nah, kalau sudah negara dipimpin oleh ormas yang mengendalikan, itu tidak lagi akan menjadi sebuah negara demokrasi ya. Karena apa? Akhirnya ormas itulah yang mengambil alih seluruh ide kekuasaan. Artinya pemerintah yang seharusnya ormas harus tunduk kepada pemerintah, ini pemerintah harus tunduk kepada ormas. Ya, karena Pak, yang pertama menggunakan ajian mumpung. Ajian mumpung ini dilakukan oleh mereka untuk menghabisi paham-paham yang tidak sesuai dengan mereka, direduksi semuanya, diganti dengan pemahaman mereka ini. Pemahaman ini persis Mu'tazilah di zamannya kalau kita perhatikan. Mu'tazilah dahulu kala seperti itu. Ketika mereduksi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya ketika itu, lalu Mu'tazilah muncul sebagai kekuatan besar dalam beberapa abad, menumpas seluruh pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan jika melihat kepemimpinan Ahlus Sunnati wal Jamaah jauh sebelum Mu'tazilah, tidak ada permasalahan-permasalahan seperti yang terjadi di zaman Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kemudian bangkit menjadi sebuah negara, menjadi sebuah kekuasaan, dan membunuh orang-orang yang tidak tunduk dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi yang sekarang ini bukan lagi Ahlus Sunnah kalau sudah sikap-sikapnya kasar seperti itu, tapi lebih pada Mu'tazilah yang kembali bangkit di Indonesia dengan menggunakan bungkus Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini paling bahaya, karena bungkusnya adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang tidak diinginkan menimpa umat Islam. Ya, kalau sudah menimpa umat Islam di Indonesia ini, jika dilihat dari ilmu pengetahuannya, ya tidak semuanya kemudian paham Islam. Tidak semuanya paham Islam. Mereka sebagai umat Islam yang awam, belum paham secara utuh terkait dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, ini ketergantungannya kepada para tokoh-tokoh Islam sangat kental, di mana kemudian para tokoh-tokoh yang menjadi panutan mereka melukiskan Islam sesuai dengan kehendak mereka. Sehingga terjadilah pemahaman Islam parsial yang berkembang di Indonesia ini. Paling bahaya itu gitu. Jadi ini barangkali ya dari saya persoalan kuburan. Dan kalau kuburan diramaikan, saya sudah katakan kemarin, di zaman Rasulullah saja kuburan Rasulullah dijaga ketat oleh para sahabat Nabi agar tidak dimasuki pengunjung. Dikunci pintunya kuburannya rumah Aisyah itu, karena dikhawatirkan kuburan Rasulullah yang seperti sekarang ini. Jangankan kuburan Rasulullah gitu. Ini kuburan orang biasa yang dianggap keramat saja yang datang berduyun-duyun. Apalagi misalnya pintu kuburan Rasulullah itu dibuka untuk umum. Tidak bisa dibayangkan itu. Bagaimana histerisnya umat Islam ini yang awam ketika melihat kuburan Rasulullah. Sementara di sisi lain memang ada pemuja kuburan dari kalangan Syiah Rafidhah yang menjadikan kuburan sebagai tumpuan harapan. Memang ada istilah syaddud dara'ah ya, yang ini seharusnya dilakukan oleh umat Islam agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kuburan gitu. Kalau sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran kepada kuburan itu, bisa membuat pelakunya masuk ke dalam kesyirikan yang tidak diinginkan tadi ini.
Barangkali ini yang saya pesankan kepada seluruh kaum muslimin di seluruh Indonesia ya. Tidak mudah menghakimi seseorang, tapi perlu melihat dari sisi sejarahnya dulu gitu. Perlu perbandingan. Perlu telaah mendalam. Mana yang benar-benar dari Islam dan mana yang bukan dari Islam. Jangan sampai kita yaitu terbawa emosi, terkecoh oleh orang-orang yang ingin mengadu domba kita itu. Oleh karenanya apa yang saya sampaikan ini tujuannya hanya sebatas mencerahkan, tujuannya mencerahkan semesta. Orang biar bisa yaitu melihat, membelalakkan yaitu rona matanya, melihat kebenaran, tidak hanya sekedar yaitu kata orang, tapi membuktikan kebenaran itu. Kalau di dalam Islam kita membuktikan kebenaran itu dengan menggunakan Quran dan As-Sunnah. Mengapa disuruh kembali kepada Quran dan As-Sunnah? Karena memang apalagi melihat kondisi sekarang ini, yaitu berbagai macam pendapat lahir di dalam Islam. Karena yang digunakan adalah pendapat. Akhirnya sulit dibedakan mana kebenaran itu, mana Islam itu gitu. Karena semuanya berpandangan pendapat mereka lah yang paling benar. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam kelompok-kelompok yaitu yang mendewa-dewakan akal, kelompok-kelompok yang menuhankan akal. Tetapi benar-benar kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa ta'ala duka wa la ilaha ghairuka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.